karo Inggris, Palestina terus diseni wong Yahudi sampai saiki diusir. Cara wong pundi niki jenenge Python, terus wong Jember wong napa Probolinggo diusir, ditempati tiang Yahudi, diusir, pindah ribuan atau bahkan jutaan, ono sing mara Mesir, ono sing mara Yordania, ono mara sing iki, dan mereka tidak jadi warga negara Mesir ya ora, warga negara, berarti manusia tanpa warga negara. Dan sampai sekarang Prabowo arep 5 wong piro? 1000. Itu saya jamin, itu kalau itu pergi ke Indonesia nggak akan bisa lagi kembali ke Palestina. Watake wong Yahudi. Engko nek wis ora dadi to, ape dadi warga Indonesia ya mau, wong Indonesianya ya ora gelem nrimo, konone ya dibalekno ya ora nrimo. Ora iso dadi apa-apa manusia tanpa paspor. Dan iku teng donya wong Palestina niku kuwathah. Manusia tanpa paspor diusiri, diapakno. Karena makom ilmi ini adalah makom yang paling tinggi. Man alima wa alama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa mengetahui ilmu agama dan mengajar, maka akan dipanggil sebagai pembesar di alam langit, sebagai aziman, pembesar, kelompok elit, kelompok yang terhormat, kelompok yang paling tinggi. Ini adalah umat Muhammad yang diberi makom untuk menekuni, untuk menyebarkan, untuk mendalami ilmu agama. Jadi makomul alim ini makom yang tinggi. Alim itu siapa? Alim itu ya kiai, tokoh masyarakat yang punya kemampuan ilmu di tiap-tiap masyarakat. Alim tidak harus seperti ulama-ulama terdahulu. Kealiman tentunya dilihat atau dikondisikan dalam kondisi yang ada. Kalau sekarang itu daerah tersebut alim itu kok hanya mampu membaca Fathul Qorib di daerah tersebut, ya itu sudah dikatakan alim yang harus kita hormati dan harus kita muliakan dan akan mendapatkan maqamul alim. Karena sesebutan alim, sesebutan gelar-gelar itu sekarang itu banyak yang majazan. Yang banyak majazan. Istilah dulu seperti Al-Hafidh, Al-Muhaddis itu untuk dicari zaman sekarang sudah sangat sulit. Karena itu istilah-istilah Hafidh, Muhaddis itu hanya istilah majaz. Tidak harus hafal hifdzan wa matnan, tetapi dia punya kepedulian dan punya kemampuan yang standar dan dia sibuk mencurahkan waktu dalam bidang ilmu tersebut. Itu sudah dikatakan sebagai orang alim, sebagai muhaddis. Para hadirin yang saya hormati, kalau kita merujuk juga di kitab-kitab fikih itu alim itu ternyata tidak fi jamil ulum. Alim ada alim fi babi zakah, alim fi babin nikah. Jadi alim ini menjadi beberapa syarat, tetapi syarat itu disesuaikan dengan babnya, tidak semuanya. Kalau alim dalam fi babi zakah ya berarti alim fi babi zakah, tidak harus alim fi jami'ul ulum. Para hadirin yang saya hormati, jadi kita sebagai santri, sebagai alumni, ini harapan kami untuk selalu menjaga makom ilmu, makom alim, kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayat. Ini harapan kami. Karena pada dasarnya kita untuk menjadi alim yang hakikatan itu
membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama sampai akhirul hayat. Imam Ghazali mungkin dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan siapa orang alim itu? Orang alim adalah orang yang tahu arafa manazi al ulama, tahu manazi al adillah, tahu al-adillatul ahkam, tahu ikhtilaful ulama. Dan orang alim supaya harus punya qorihah yang tamah, dan dia harus mujalasatul ulama tulal umri. Untuk menjadi seorang alim harus mujalasatul ulama tulal umri, sepanjang umur, untuk selalu mujalasah menimba ilmu kepada para ulama. Ini menunjukkan bahwa untuk sampai ke derajat alim itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi orang manusia punya kelemahan-kelemahan, lupa dan sebagainya. Di mutolaah 1 bulan berikutnya lupa, di mutolaah lagi lupa. Belum lagi kalau kita mutolaah mempelajari kitab-kitab yang mutawalat, mabsutot, ini jelas membutuhkan waktu yang banyak sekali.